Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang hadir di tempat ini dalam gedung gereja. Di tengah-tengah kesulitan karena COVID-19 kita masih ada dan kita ingin menikmati Tuhan lewat ibadah kita. Dan kita mau katakan Tuhan hadir di baik rumusnya. Haleluya. Selalu berdoa
Tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Di rumah-Mu yang kudus bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, kami ingin lebih memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya pekerjaan setan apapun bentuknya, kami satukan hati kami, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu kami nikmati bersama seluruh umat-Mu dan jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Kita mau bersorak buat Allah kita. Kita angkat pujian yang berkata, sungai sukacitamu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir. Aku sukacitamu mengalir. Setiap waktu, selalu sungai sukacitamu.
sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kita. Dan kita mau katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Terima kasih. Seperti hamba-Mu Paulus berkata, bahwa kelaparan, aniaya, bencana, situasi tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Untuk konteks kami, pandemi COVID-19 tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Itu sebabnya kami ada di rumah Tuhan bersama umat-Mu yang ada di rumah, telah memberikan pujian penyembahan kami kepadamu. Beberapa saat kami buka hati kami untuk ditaburi firman-Mu, biar Engkau berotoritas dalam pemberitaan firman. Kami mendapatkan berkat ilahi
kuasa firman, wibawa firman Tuhan nyatakan di tengah-tengah keberadaan kami. Pengurapan Tuhan turun atas hamba bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah online. Biarlah pengurapan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami dapat menikmati firman, kami dapat menikmati kuasa kehebatan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik bagi jemaat yang ada di dalam ruangan gereja, begitu juga jemaat Tuhan GPD Platinum yang mengikuti ibadah secara online, dan umat Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah dari mimbar Platinum Kota Parepare. Firman Allah pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat 10. Tetapi untuk pembacaan yang pertama, kita baca ayatnya yang ketiga. Yang bisa mengikuti, kita baca secara bersama-sama dengan suara yang kedengaran atau suara yang kedua. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini saya memberi tema firman Allah, jemaat yang dewasa dalam kerohanian. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang cukup dewasa. Nanti kita akan lihat bagian-bagian kedewasaan, bentuk kedewasaan daripada jemaat ini. Ciri penulisan Rasul Paulus dalam surat-suratnya adalah ketika dia melihat jemaat itu, jemaat yang teguh kuat dalam Tuhan, ada 3 penekanan yang selalu diungkapkan oleh Paulus. Yang pertama, iman jemaat itu. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah pengharapan. 3 hal ini adalah ciri khas ingin menulis, dan ketika dia ingin memberi penilaian kepada jemaat-jemaat yang dikirimi surat. Setiap kali Paulus mengirim surat kepada jemaat-jemaat, dalam tulisan kriteria kedewasaan jemaat itu selalu diukur dari 3 barometer itu. Apakah jemaat itu memiliki kasih? Apakah jemaat itu memiliki iman? Apakah jemaat itu memiliki pengharapan? Kita tahu semua bagaimana Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Standar Paulus untuk menilai jemaat itu apakah mereka dewasa. Kita tahu semua bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang sempurna di dalam karunia. Mereka memiliki banyak sekali karunia. Di 1 Korintus pasal 13 dan pasalnya yang ke-14. Di sana dijelaskan tentang karunia-karunia yang ada di dalam jemaat. Ada karunia nubuat, ada karunia iman, ada karunia bahasa roh, ada karunia marifat, dan banyak lagi karunia-karunia yang ada pada jemaat Korintus. Tetapi sangat menarik, di akhir dari pasal 14 ada 3 kriteria yang disampaikan oleh Paulus untuk menjadi ukuran apakah jemaat itu jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak diukur dari karunia-karunia yang kelihatannya spektakuler. Katakanlah itu karunia mujizat, katakanlah itu karunia bernubuat, karunia marifat, mengetahui segala sesuatu, karunia iman. Tetapi 3 hal yang disimpulkan Paulus di dalam suratnya, di dalam 1 Korintus pasal 14 di bagian terakhir.
3 hal itulah yang akan tinggal, yang selalu ada, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kembali Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita kembali lihat pembacaan kita tadi, ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya ulang bahwa 3 kriteria jemaat itu dewasa dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Pertama, jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang memiliki iman. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman yang dimaksudkan di sini bukan iman statis, tetapi iman yang dinamis. Pekerjaan iman. Iman itu adalah sesuatu yang sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, karena kita berkata di dalam kitab Yakobus, setan pun percaya kepada Tuhan. Iman bukan sekedar hanya percaya, tetapi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Itu sebabnya di dalam surat Yakobus di sana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Iman itu adalah sesuatu yang dikerjakan, bukan hanya sekedar dipahami. Iman bukan hanya sekedar di otak kita. Iman bukan hanya sekedar kita ketahui, tetapi iman itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, di sana tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Di pasal 11 dari surat Ibrani, pasal 11, kalau Bapak Ibu perhatikan, penulis surat Ibrani memberi judul saksi-saksi iman. Saya ulangi, bahwa pasal 11 dari surat Ibrani menyampaikan kepada kita tentang tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman. Kenapa mereka disebut pahlawan iman? Karena mereka mengerjakan iman itu. Mereka melakukan iman itu, bukan hanya sekedar dipahami. Perhatikan mulai dari tokoh yang pertama disampaikan di sana, Habel. Kita tahu semua bahwa bagaimana Habel dengan Kain beribadah kepada Tuhan. Kenapa Habel disebut pahlawan iman? Karena dia terbunuh ketika dia beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban, dibunuh oleh Kain. Dia disebut pahlawan iman karena dia sedang mengerjakan iman. Dia sedang beribadah. Tokoh yang dikemukakan di Ibrani pasal 11 ini adalah orang-orang yang melakukan iman. Nuh, misalnya di pasal di ayat yang ke-7, di sana dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman Nuh diukur dari karena dia melakukan iman itu. Dia mengerjakan bahtera bukan 1-2 tahun, bukan 2 tahun, 120 tahun. Dia kerjakan itu di atas gunung. Dia mengambil kayu gofir di lembah. Dia mengerjakan sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang diri mengerjakan bahtera yang cukup besar, karena itu akan dibuat ciptaan-ciptaan Tuhan, binatang-binatang yang akan masuk ke dalam bahtera itu. Dia kerjakan dengan segenap hati. Sementara dia bekerja, dia mendapatkan hinaan. Dia dicemooh, dia dihina. Tetapi Nuh mengerjakan dengan setia. Itu sebabnya dia disebut pahlawan. Dia menyelamatkan manusia. Dia menyelamatkan ciptaan Allah yang lain karena pekerjaan iman. Saya ulang, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang beriman. Iman itu adalah sesuatu yang dikerjakan.
Jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang dikatakan Paulus memiliki iman. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus, Silas dan Timotius. Kata kami di sini itu adalah Paulus, Silas dan Timotius. Mereka ini adalah satu tim di dalam penginjilan. Mereka mendengarkan apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka sedang mengerjakan iman. Coba kita lihat di pasal 3, 1 Tesalonika pasal 3. Seperti apa mereka melakukan iman itu. 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanku. Apa yang masih kurang pada iman yang ada di Tesalonika? Bukan hanya sekedar diketahui itu iman, tetapi sesuatu yang dilakukan. Lebih jelas lagi kalau kita lihat di pasal 4. Pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan pekerjaan iman itu. Pekerjaan iman adalah sesuatu yang sangat-sangat ditekankan oleh Paulus. Jemaat yang dewasa diukur dari apakah dia sedang melakukan pekerjaan iman. Apakah dia sedang melakukan pekerjaan iman? Saya ulang, iman bukan hanya sekedar dipahami, diketahui oleh otak. Karena Yakobus pun berkata setan pun percaya kepada Tuhan. Bahkan dia gemetar. Mungkin percaya kita, keyakinan kita belum sampai gemetar. Tetapi iblis, Yakobus berkata sampai dia gemetar. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang dikerjakan, seperti yang kita buat pada hari ini, baik yang ada di dalam ruangan gereja yang ada di rumah. Kita sedang mengerjakan iman. Kita beribadah, kita tinggalkan pekerjaan kita dan kita beribadah. Ini pekerjaan iman. Tapi pekerjaan iman bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar ibadah itu. Tetapi ketika kita di luar gereja, ketika kita di luar ibadah, apakah kita masih tetap mengerjakan ini? Melakukan yang benar, berlaku baik kepada orang. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita benar dalam pekerjaan kita. Ketika kita melakukan bisnis, kita benar dalam bisnis kita. Itu iman yang dikerjakan, iman yang sedang kita lakukan. Paulus berkata kepada jemaat ini bahwa pekerjaan iman mereka diketahui dan dipahami oleh Paulus dan teman-temannya. Yang kedua, kriteria jemaat yang dewasa rohani adalah jemaat yang memiliki kasih. Kita kembali lihat di ayat 3 tadi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasihmu. Perhatikan kalimat usaha kasih, dia tidak berdiri sendiri kasih. Kasih kalau dia berdiri sendiri dia hanya sebatas pemahaman, pengetahuan. Kita tahu semua kasih itu ada di sini, agape, storge, phileo. Itu konsep. Tetapi kasih yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah kasih yang sedang diusahakan. Perhatikan ada kalimat usaha kasih. Kasih itu adalah sesuatu yang kita upayakan, sesuatu yang kita usahakan. Mustahil kita berkata kita mengasihi orang kemudian kita tidak berbuat sesuatu. Kasih itu diusahakan. Ketika ada orang yang kesulitan, kita upayakan untuk menolong dia. Itulah kasih. Kasih bukan hanya kita tahu bahwa kasihan dia. Kasihan dia. Bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi usaha sesuatu yang kita sedang kerjakan. Jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang memiliki kasih. Jemaat yang berusaha dalam kasih. 2
luar biasa. Dia sedang melakukan itu. Dia mengerjakan pekerjaan kasih. Kalau kita kembali lihat di pasal 4 tadi, ayat 9 dan ayat 10, seperti apa mereka mempraktekkan kasih itu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari awal. Mereka telah belajar, mereka telah mempraktekkan kasih dari awal, agape itu. Mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jemaat ini adalah jemaat yang menjadi contoh bagi kita. Jemaat yang belajar mempraktekkan kasih. Ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Jadi bukan hanya di Tesalonika, tapi mereka berbagi kasih kepada jemaat yang ada di Makedonia. Ini adalah daerah Yunani. Kalau sekarang negara Yunani. Paulus ketika pergi ke daerah Yunani menginjil, dia sempat ada di Tesalonika, di Makedonia. Itu cukup jauh jaraknya. Nah, jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang bisa juga berbagi kasih kepada jemaat yang ada di Makedonia. Cukup jauh jaraknya, tapi mereka bisa berbagi kasih. Saya ulangi, kasih bukan hanya sebatas porsi, tetapi kasih itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Dia dinamis. Hari ini kita melakukan kasih, besok kita lakukan kasih, seterusnya kita terus melakukan kasih. Bahkan Paulus berkata begini, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Supaya kita bersungguh-sungguh lagi melakukan kasih. Karena itu hal yang sangat penting. Saya ulang, bahwa jemaat yang dewasa dalam rohani adalah jemaat yang memiliki kasih, yang sedang mengerjakan kasih. Yang ketiga, barometer untuk kita menilai bahwa jemaat itu adalah jemaat yang dewasa rohani adalah jemaat itu apakah memiliki pengharapan. Kita kembali lihat di pasal 1 tadi ayat 3, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada kalimat ketekunan pengharapan. Pengharapan tidak berdiri sendiri. Pengharapan dalam teks Yunani menggunakan kata elpidos. Berharap walaupun tidak ada alasan untuk berharap. Itu yang disebut dengan pengharapan. Kalau pengharapan tetapi sesuatu kita sudah tahu bahwa akan ada hasilnya, itu bukan pengharapan lagi. Yang dimaksud elpidos itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak ada alasan untuk kita berharap. Dan kemudian ada kata sebelumnya, ketekunan. Kata ketekunan itu menggunakan kata opomones. Kata opomones itu artinya kita harus sabar mengerjakannya. Ketabahan, ketekunan, bahkan penderitaan. Jadi untuk supaya kita disebut berharap, kita harus tekun, bersabar. Saya kira anak-anak Tuhan harus memiliki, kita harus tekun bersabar menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Pengharapan kita adalah pengharapan yang belum nyata. Pengharapan kita adalah kita harus masuk surga. Yesus sudah kerjakan, tetapi kita belum lihat surga itu mana. Tapi sesungguhnya surga ada karena Yesus sudah pergi ke sana. Kita belum lihat itu surga. Tetapi pengharapan kita bahwa satu waktu kita akan ada di sana. Karena Yesus berkata, jangan gelisah hati, aku akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat. Kalau sudah sedia tempat, aku akan datang mengambil kamu. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Surga kita belum lihat, tetapi kita punya pengharapan bahwa karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Dialah yang datang dari surga. Dia mengerjakan penyelamatan di bumi dan dia kembali kepada surga. Dia berjanji, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Kita belum lihat tempat itu.
Kita belum lihat surga. Tetapi Yohanes pasal 14 berkata, aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 1 ayat 2. Menyediakan tempat bagimu. Itu sangat penting sekali. Jaminan untuk surga bagi kita adalah Yesus. Banyak orang bercerita tentang surga, tapi dia tidak tahu surga itu di mana. Dia belum pernah dari sana, apalagi ke sana. Kita lihat teori-teori keselamatan di muka bumi ini, semua agama bicara soal surga. Tetapi adakah pejuang agama itu berasal dari surga? Bahkan semua mati tidak tahu surga itu di mana. Mati seperti kita kalau mati di kubur, ada kuburannya sampai hari ini. Semua pemimpin agama di bumi ini seperti itu. Hanya Yesus yang dari surga, dan dia sudah kembali kepada surga. Tidak ada kuburan, dia sudah mati. Bapak Ibu kalau ke Yerusalem mencari kuburannya Yesus sudah tidak ada kuburan karena dia telah bangkit. Tapi pemimpin agama yang lain, kita cari kuburannya ada. Inilah pengharapan kita yang kita belum melihat surga. Kita belum lihat di mana tempat kita. Tapi kita yakin kita punya pengharapan apa yang dijaminkan oleh Yesus. Karena Yesuslah yang datang dari surga. Bahkan dia berkata begini, tidak ada satu orang di bumi yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itulah pengharapan kita. Pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Yesus yang datang dari surga, datang mengerjakan penyelamatan. Setelah selesai mengerjakan karya penyelamatan, dia akan kembali kepada surga. Tetapi dia beri pesan, percaya kepada Aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat. Kalau sudah sedia tempat bagimu, Aku akan datang. Tempat kita semua, baik yang ada di dalam gereja, yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti siaran dari Platinum, tempat kita sedang dikerjakan Yesus. Kalau sudah sedia tempat kita di surga, dia akan datang mengambil kita. Dan di mana dia berada, di situ kita berada. Itu pengharapan kita. Pengharapan kita adalah Yesus. Dia akan datang mengambil kita. Kedatangannya dua kali. Yang pertama, dia datang menjemput kita. Dia mengambil kita dari dunia untuk kita beristirahat dari semua jerih kita. Sesudah itu dia akan datang berikutnya untuk membangkitkan kita dari antara orang mati. Ada proses ilahi di situ. Sesudah itu dia masukkan kita ke dalam surga. Itulah pengharapan kita sebagai orang Kristen. Dan pengharapan ini sudah dikerjakan Yesus. Paulus berkata di dalam ayat ini, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pengharapan kita harus teguh, kita harus bersabar terhadap pengharapan kita. Haleluya. Coba kita lihat di pasal 1 ayat 10. Pasal 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, bumi ini akan disiapkan. Alkitab berkata di dalam surat Wahyu, satu waktu bumi akan dibunuh seperti ikan dan dibuang ke dalam lautan api. Bumi dan segala isinya akan dihukum. Tetapi ada pengharapan kita karena Yesus telah datang ke dalam bumi. Dia telah disalib di kayu salib. Dia memikul dosa kita. Dia mati, tetapi dia bangkit. Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat. Itulah pengharapan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengerjakan penyelamatan itu. Dan hanya Yesus yang menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada pemimpin agama di muka bumi ini yang menyediakan tempat bagi sesamanya. Sama-sama manusia kita ini. Siapa yang bisa jamin? Hanya orang yang dari surga dan yang kembali kepada surga yang bisa menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesuslah yang melakukan itu. Pengharapan kita. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang memiliki, yang tekun di dalam pengharapan. Kita harus tekun dalam pengharapan.
Jemaat yang ada di Pulau Timur, kita harus teguh. Saudara, ketiga hal ini harus diuji. Harus diuji, harus dibuktikan melalui beberapa hal. Coba kita lihat ayat 6. Pertama, pengharapan, kasih, iman harus diuji dengan ini, ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam penindasan, dalam aniaya, dalam tekanan. Kamu telah menerima firman itu. Saudara, iman, kasih, pengharapan diuji dengan penderitaan, diuji dengan penindasan. Tokoh-tokoh pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 semua diuji dengan penindasan. Nuh dilecehkan selama 120 tahun. Kok ada orang gila buat bata di bumi? Seharusnya orang buat bata itu di pinggir pantai. Ketika dia mengangkat kayu dari lembah, kayu gofir, dia harus ke gunung karena tidak ada kayu gofir di gunung. Dilecehkan dia, tapi dia kerjakan seperti itu. Pengharapan, kasihnya, imannya diuji dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak katakan bahwa mari kita cari penderitaan, bukan itu. Tetapi kita diizinkan untuk diproses dari waktu ke waktu dengan situasi yang ada sekitar kita. Hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak cari, tapi sedang terjadi. Terlalu banyak persoalan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dampak dari COVID-19 berdampak kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita, kepada kehidupan kita. Tetapi kita harus diuji kesetiaan kita di dalam iman, usaha kasih kita, ketekunan kita dalam pengharapan diuji dengan situasi seperti ini. Saya bersyukur jemaat tetap kuat di dalam Tuhan walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Kasih kita, iman kita, pengharapan kita diuji dengan penderitaan. Yang lain di ayat 8, ayat 7. Iman, kasih dan pengharapan harus diuji dengan ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Yang kedua, kita, iman kita, kasih kita, pengharapan kita harus ditunjukkan dan itu menjadi teladan. Menjadi teladan bagi banyak orang, teladan untuk semua orang yang percaya. Kita harus menjadi teladan. Ketika kita bekerja, kita harus jadi teladan. Kalau orang lain korupsi, biarkan mereka korupsi. Jangan korupsi, jangan ikut-ikutan. Dalam melakukan segala aktivitas kita. Kalau orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, biarkan orang melakukan itu. Kita harus tetap melakukan yang benar. Kalau kita melakukan yang benar, kita sudah bisa jadi teladan. Kita berbeda dengan orang di sekitar kita. Kalau orang lain melakukan kejahatan, jangan lakukan kejahatan. Kalau mereka merampas milik orang lain dengan cara yang tidak benar, jangan lakukan itu. Kita harus bekerja menghasilkan sesuatu dari keringat kita. Jangan merampas milik orang lain. Kalau kita berkeringat dan kita dapatkan, kita bisa jadi teladan. Iman, pengharapan dan kasih harus diuji dari apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang orang lain buat. Kalau mereka melakukan kejahatan, jangan ikut-ikutan. Haleluya. Yang lain lagi, ayat 8. Iman, pengharapan dan kasih harus diuji dari hal ini. Apakah kita bisa jadi saksi? Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara perhatikan ayat itu. Mereka sudah bisa jadi saksi. Jemaat di Tesalonika tersiar bergema. Kesaksian mereka bergema bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akhaya, tetapi di semua tempat. Kata semua tempat di dalam ayat ini itu adalah dulu
dunia peradaban di abad pertama. Didengar iman mereka, didengar, tetapi bahwa jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika itu bukan jemaat yang tidak mengalami tekanan, Bapak Ibu Saudara. Mereka teraniaya. Sementara mereka percaya kepada Yesus, nyawa mereka terancam. Tetapi mereka sudah belajar menjadi saksi. Saya ulangi, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Coba lihat, dari jemaat Tesalonika firman Tuhan bergema. Kita bersyukur dari pelatih setelah COVID-19. Sebelumnya kita hanya ada di dalam gereja ini, tetapi adanya COVID-19 dari Malaysia, dari Singapura dan beberapa tempat mengikuti ibadah kita, bergema kesaksian itu dari gereja kita ini. Amin. Kita harus bersyukur, kita sudah jadi berkat. Saya ingat pada tanggal 5 bulan 5 jam 5 tahun 2015, waktu kita ada di Palopo, kemudian Pak Edi berkata begini, bahwa kita harus membesarkan PPDI, bukan cuma di Parepare, tapi kalau bisa ke seluruh dunia. Dari waktu ke waktu ada proses, dari waktu ke waktu ada benturan-benturan, dari waktu ke waktu ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam jemaat, tapi itu mendewasakan kita. Dan terbukti hari ini kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Setelah saya ada di Platino, di GPD Platino, ada beberapa gereja yang kita buka, yang kita bangun. Di tengah-tengah kita membutuhkan biaya, dan kita masih bisa bangun gereja di beberapa tempat. Padahal kita butuh, kita bukan berkelimpah, bukan kita bergelimang, tetapi kita sudah bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jemaat di Tesalonika dikenal, mungkin kita belum dikenal banyak orang, tapi paling tidak kita sudah mulai ada usaha ini, ada usaha pengharapan, ada usaha kasih. Terima kasih kepada semua jemaat yang ada di Platino yang terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada buah-buah kasih, ada buah iman, ada buah pengharapan. Dalam minggu ini beberapa majelis saling peduli satu dengan yang lain. Majelis melihat kebutuhan-kebutuhan jemaat yang lain dan kita datang berbagi kepada mereka. Ini buah kasih, ini buah iman, ini buah pengharapan. Kiranya jangan sampai di sini, kita terus berbuat sampai Tuhan datang. Amin. Sehingga Paulus berkatakan, ada di antara kami firman Tuhan bergema, menjadi kesaksian kita ini. Setelah saya ada di kota Parepare, kita sudah buka sidang di Supiran, sudah buka sidang di Seko. Sekarang ada di tempat yang sedang kita upayakan. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita belajar bekerja di dalam Tuhan, bekerja dan tobat. Saudara, tidak ada ruginya ketika kita ikut bermisi. Minggu yang baru lewat kita dikagetkan dengan seorang pilot misi, seorang bule yang jatuh pesawatnya di daerah Sentani, Jayapura. Masih muda, tapi dia mendedikasikan hidupnya untuk penginjilan. Namanya sangat harum. Dia datang bermisi, hanya datang untuk mengantar para hamba Tuhan masuk ke desa-desa. Dia ikut berbagi kasih, menunjukkan kasih. Saya ketika lihat itu, saya punya roh menyala-nyala. Seorang perempuan yang masih gadis, tapi begitu kuat, begitu gigih. Dia tidak mau tidur. Saya lihat di biografi, dia hanya bisa tidur 3 jam dalam satu hari satu malam. Mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Tidak egois, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Hidupnya dia berikan kepada orang lain, bahkan sampai mati. Tapi namanya sama. Seperti itulah jemaat yang ada di Tesalonika. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akhaia, tetapi di semua tempat. Kiranya kita membesarkan pelayanan ini dengan cara ini. Iman, pengharapan, kasih kita diuji dengan apakah kita sudah bisa jadi berkat, jadi saksi. Saksi bukan hanya datang mengatakan kau kenal Yesus, bukan itu. Kesaksian kita adalah kita datang membagi hidup. Kesaksian kita datang karena Yesus akan dilihat dalam kehidupan kita. Belum tentu kita berkata bahwa Yesus Tuhan, orang terima Tuhan, belum tentu. Tapi ketika kita datang, kita usahakan kasih, pengharapan kita, iman kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Itulah kedewasaan yang luar biasa.
Ayat yang lain lagi, ayat 9. Kedewasaan mereka, iman, pengharapan, kasih diuji dari ayat 9. Sebab mereka berdiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sanggup dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ada dua hal di ayat 9 ini. Pertama, jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang memperlakukan hamba-hamba Tuhan, menyambut hamba-hamba Tuhan dengan baik, memperlakukan Paulus, Silas, Timotius dengan baik, menyambut, memfasilitasi, memberi tumpangan, bahkan mendukung di dalam pelayanan. Nanti Bapak Ibu perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, di mana jemaat ini selalu mendukung Paulus, Silas dan Timotius dalam pelayanan. Dia menerima pelayanan hamba-hamba Tuhan. Berikutnya lagi, dia meninggalkan berhala-berhala dan melayani Tuhan. Bagian terakhir dari ayat 9 ini, dia meninggalkan berhala, kepercayaan mereka kepada berhala, dan mereka datang kepada Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Kiranya kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Kita mulai fokus kepada Tuhan. Tidak ada gunanya mempercayai sesuatu yang tidak ada harapan, yang akan menjerumuskan hidup kita. Saudara perhatikan orang-orang yang pergi cari ilmu, cari kekebalan atau cari kekayaan di tempat-tempat tertentu, selalu cari Tuhan, dan akhirnya hidupnya akan hancur. Tinggalkan itu, dan kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, memang berkat kita itu akan sesuai dengan level iman kita, tetapi kita akan bahagia. Mungkin hanya sedikit kita dapatkan, tetapi ada sukacita karena kita tidak dapatkan dengan cara kita. Kita berusaha, kita tidak andalkan gunung, kalau bilang apalah segala macam, itu akan menghancurkan kita. Jadi kita melakukan usaha, kita melakukan pekerjaan dari hasil usaha kita. Kita akan nikmati, walaupun mungkin tidak seperti orang. Ini yang pengkhotbah katakan begini, banyak orang kaya tetapi tidak diberi kemampuan untuk bisa menikmati kekayaan. Tetapi bagi kita mungkin sedikit, tapi kita bisa menikmati. Haleluya. Harus diuji dengan itu. Dan hasil dari kedewasaan rohani, kalau kita sudah teruji semua, coba kita lihat ayat 4 dan ayat 10. Ayat 4 dan ayat 10. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Luar biasa. Kita semua ini telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Baik yang ada di dalam gereja, yang ada di rumah-rumah, kita dipilih Tuhan. Kita harus yakinkan diri kita bukan orang yang biasa-biasa. Kita dipilih dari 7 miliar lebih manusia di zaman kita ini. Kita menjadi orang pilihan. Kita menjadi orang spesial. Kita dipanggil untuk hal ini. Dan untuk apa? Ayat 10 saya tadi baca. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya di surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kedua, kita diselamatkan. Kata penyelamatan di sini adalah sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan terus akan terjadi. Kalau di dalam grammarnya, di dalam tata bahasanya, dia terus menerus. Dia menyelamatkan kita dan terus menerus menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dari COVID-19. Dia menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit sampah yang lain. Dia akan menyelamatkan kita dari segala yang tidak baik. Bahkan Dia menyiapkan surga bagi kita. Keselamatan itu terus dari waktu ini sampai selamanya. Haleluya. Kalau kita mati di dalam Tuhan, bukan karena penyakit yang datang dari dunia kita, bukan karena persoalan, bukan karena tabrakan dan seterusnya, bukan. Yesus yang datang menjemput kita. Haleluya. Itulah orang benar. Saya selalu tekankan hal ini. Jadi kiranya kita menjadi jemaat yang dewasa, memiliki iman yang dikerjakan, memiliki pengharapan yang dikerjakan dengan tekun. Kita bersama, kasih yang selalu diupayakan di antara kita. Diuji dengan beberapa hal tadi, ada 5 hal ujian, mulai dari ayat 6, 7, 8, ayat 9 juga 2 hal. Diuji dengan itu. Kalau sudah seperti itu, kita menjadi jemaat dewasa. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan
Hari ini kita diselamatkan, besok diselamatkan. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan bawa kita kepada kekekalan itu. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi sebuah pujian. Haleluya. Apa yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Haleluya. Jadilah jemaat yang dewasa seperti jemaat yang dari Tesalonika. Mereka sementara tak ada, mereka sementara menderita, tetapi mereka menunjukkan maaf, kasih, pengharapan mereka. Diuji dengan beberapa hal, tetapi mereka muncul sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap beriman, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam situasi seperti apa? Nyanyikan pujian ini. Apa yang dapat memisahkan? Haleluya. Apa yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan selalu di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan tentang hidup akibat COVID-19. Engkau Tuhan yang akan beserta dengan kami. Roh Kudus, mampukan kami melewati masa-masa yang sulit. Mampukan kami berpengharapan terus di dalam Engkau. Mampukan kami untuk tetap memberi kasih
saling mengasihi kepada orang lain di tengah-tengah situasi yang sulit. Mampukan kami beriman kepadamu, bukan hanya sekedar kami ketahui, tetapi kami menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman meneguhkan kami, memberi kami semangat, memberi kami spirit melewati masa-masa yang sulit. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan dari surga. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami. Semua jemaat yang mengikuti ibadah diberkati Tuhan. Yang ada di rumah-rumah diberkati oleh Tuhan. Yang ada di mana saja, biarlah perlindungan penyertaan menjadi bagian kami semua. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Kuduskan setiap apa yang kami buat, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semua yang terlibat, semua dipakai dan diberkati Tuhan. Ibadah kami selanjutnya biarlah semua ada di dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dilawan oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian yang berkata, terima suka kita surga. Pengumuman dari mimbar GPD Platinum Kota Parepare. Pertama, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 itu bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Saya ulang, hari Kamis bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga tanggal 21 Mei. Kita akan adakan ibadah secara online seperti hari ini, dimulai tepat jam 9 pagi. Ini jemaat-jemaat bisa menyesuaikan di rumah atau di mana saja, ambil waktu. Kita mulai jam 9. Yang sedang sibuk bekerja, yang sedang bekerja mungkin di pekerjaan, tapi hari itu adalah hari raya. Saya tidak ada yang bekerja, tapi di mana saja kita berada, mungkin kita keluar kota atau di mana saja, kita cari tempat di mana ada jaringan untuk kita bisa mengikuti ibadah secara online dari tempat ini. Jam 9 tepat kita mulai. Berikutnya hari Minggu kita tetap beribadah secara online karena sampai hari ini untuk Sulawesi Selatan masih tetap kita mengikuti himbauan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan tetap online karena belum ada kesepakatan yang lain. Kalau di tempat yang lain, di tempat-tempat tertentu sudah boleh ibadah, tapi untuk kita di Sulawesi Selatan belum ada himbauan untuk kita kembali berkumpul beribadah. Jadi untuk hari Minggu kita tetap mengadakan ibadah secara online. Di beberapa tempat dari teman-teman saya sudah lihat mereka sudah boleh beribadah karena pemerintah sudah ambil kebijakan untuk mereka beribadah dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah dikeluarkan, jaga jarak, kemudian tidak bersalaman
bisa melewati masa-masa yang sulit ini, pandemi COVID-19 bisa lewat, sehingga kita bisa kembali berkumpul beribadah bersama-sama. Saya kira itu penyampaian dari Mimbar GPD Platinum Kota Parepare untuk diperhatikan dan kita lakukan. Mari kita berdiri semua, kita nyanyi pujian. Jemaat yang sedang ada di luar kota Parepare, di luar pulau, di luar daerah, di luar negara, dalam menjalankan tugas masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang karena pendidikan, dalam bentuk apapun keberadaan mereka, Engkau melindungi, menyertai, menjauhkan dari COVID-19. Kami juga semua yang ada di kota Parepare dijauhkan dari hal-hal yang sedang melanda dunia ini. Dan umat Tuhan yang mengikuti jemaat dari Mimbar Platinum Kota Parepare dijauhkan dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami yakin kami adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah semua dikendalikan oleh Tuhan. Semua kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan perundang-undangan, sehingga tidak ada hal-hal yang akan timbul di negara kami, tetapi semua berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk kota Parepare, biarlah kota ini diprotek Tuhan. Jadikan kami Allah untuk bisa jadi berkat untuk kota ini. Mendoakan kota ini sehingga kota ini terpelihara dari hal-hal yang tidak dikehendaki. COVID-19 dijauhkan dari kota kami, dan kami semua hidup dalam keadaan sehat, tentram, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, jika Engkau mendengarkan surat Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup,
Maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman digenapi di atas hidup. Amin. Diberkatilah kau masuk dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam segala profesi. Allah melakukan kau dari sakit penyakit sampah, Allah melakukan kau dari segala musuh, Allah memberkati roti, adonan, kandunganmu, kandungan ternak. Allah mengangkat kau di atas segala bangsa, Allah menjadikan kau kepala bukan jadikan. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidup. Amin. Arahkan hati, tadakan tangan, terima berkat iman Tuhan. Turunlah atas kita semua rahmat kasih anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, turun menyertai roh kita semua siang ini sampai malam Tuhan Yesus datang kali ini kedua, menjemput kita saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini. Berterima kasih untuk segala kasih karunia dan berkat Tuhan bagi kami. Di dalam nama